teman-teman Get, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu Bapa di sore hari ini. Indahnya Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami Bapa. Kami di sini ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat pada hati kami dan puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati pendengar-pendengar radio Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan segala kekurangan Tuhan Yesus. Engkau yang mencampur tangan segala pekerjaan Tuhan Yesus. Ini doa anak Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman guys, saya akan membagikan firman Tuhan untuk sebagai ucapan syukur kita untuk Tuhan. Dan janganlah kita pernah jenuh mendengarkan kata-kata Tuhan. Di sore hari ini saya sadar mendengarkan renungan itu seperti sebuah kebutuhan, di mana firman Tuhan yang dibagikan menjadi pedoman dan lampu bagi jalan kita saudara-saudara. Memang saudara-saudara, saya masih muda untuk menyampaikan perkataan Tuhan, tapi saya percaya firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan pun seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam perbuatanmu. Jadi perkataan ini memotivasi saya untuk berani membagikan firman-firman yang telah Tuhan ucapkan. Jadi teman-teman, sore hari ini tema firman Tuhan yang saya bagikan adalah rencana Tuhan yang sempurna. Rencana adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Saudara-saudara, kita pasti sering mendengarkan renungan ini, tetapi marilah kita dengar lagi perkataan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama kita membacakannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara, teman-teman Get, sejak Tuhan menciptakan kita, Ia memiliki tujuan khusus yang sangat istimewa bagi kita. Tuhan juga tahu Dia menetapkan langkah-langkah hidup kita dan tidak ada satupun yang luput dari hadapannya. Dia juga memiliki rencana yang indah, yang terbaik untuk kita. Contohnya adalah saat seorang pelatih bola bersiap untuk pertandingan, penting dia membentakkan apa yang disebut dengan rencana permainan. Strategi untuk pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, dia mengetahui dengan tepat apa yang mau dia lakukan terhadap pemainnya dan bagaimana mereka merespon situasi. Mereka bisa memilih strategi, tapi pelatih tahu kalau mereka akan bertanding dengan baik jika mereka mengikuti rencana permainan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Demikianlah juga ada banyak rencana yang bisa kita pilih untuk hidup kita. Kita menjalankan banyak arah yang berbeda, tetapi hanya satu rencana yang menyediakan kesempatan untuk melakukan semua pekerjaan baik dari pelatih untuk kita capai. Dan hanya ada satu jalan yang membawa kita berhubungan dengan semua orang. Hanya ada satu arah dalam segala keadaan untuk membentuk dan memperkarya hidup kita. Kita berfungsi dengan baik saat kita tetap pada rencana permainannya, saat kita berjalan di jalur yang dipaparkan di depan kita dan melakukan semua hal yang telah Dia rencanakan bagi kita sebelumnya. Sebagian kita merasakan terlalu kecil dan tidak penting bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap kita sangat penting baginya, sehingga Dia membuat suatu rencana bagi setiap hidup sebelum kita terlahir di bumi. Dan sekarang tanggung jawab kita adalah menjalankan pekerjaan baik apa yang Tuhan bentakkan bagi kita sejak lama. Seperti Daud berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Konteks itu meyakinkan kita bahwa saat itu masih ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memperhatikan, membimbing, dan perkembangan kita. Tetapi yang sangat menarik adalah Dia sudah mengetahui semua hari-hari depan kita. Sebelum saat kita pertama kali melihat cahaya di bumi, Dia telah membuat arah dalam hidup kita yang Dia ingin
kita jalankan dan peristiwa-peristiwa yang ingin mengisi hari-hari kita. Kita lihat dalam Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya, jalur-jalur hidup orang percaya telah ditetapkan oleh Tuhan dan suatu kesukacitaan besar bagi Tuhan saat kita mengikuti rencana yang sudah diaturnya bagi kita. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita tahu rencana Tuhan ada dalam diri kita sendiri? Dengan kita melihat yang pertama, yaitu tidak ada orang lain yang seperti kita. Jika Tuhan memiliki suatu rencana bagi pengemis buta, Dia juga pasti punya rencana bagi kita. Kita bisa lihat Tuhan tidak pernah membuat manusia itu persis sama. Kita unik setiap diri kita, unik dari seluruh ciptaan lain. Dan karena Dia menciptakan kita dan hanya Dia yang bisa mengenal kita secara sempurna dan lengkap. Dia lebih mengenal setiap diri kita daripada kita sendiri. Maka dari situ Dia telah merencanakan hidup kita dengan menggunakan seluruh potensi maksimum yang kita miliki, yang Tuhan rencanakan semenjak kita masih bakal anak dalam kandungan ibu kita. Nah, poin yang kedua, dengan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hari-hari kita yang telah kita lewati, itu semua sudah menjadi rencana Tuhan. Mulai dari apa yang kita makan, minum, dan setiap masalah yang kita lewati, itu semua sudah Tuhan rencanakan. Dan mulai dari apa yang kita lakukan, mulai di malam hari, pagi hari, sampai di sore hari ini, itu semua telah Tuhan tahu semenjak dahulu. Kita lihat dari contoh singkatnya ketika seorang sahabat yang lama, yang sudah berpuluh-puluh tahun bertemu kembali di suatu tempat, itu bukanlah suatu kebetulan tetapi rencana Tuhan yang mengizinkan mereka untuk kembali lagi. Seperti saya juga percaya, saya jauh-jauh dari Aikanopan atau rantau perapat ke Sidikalang untuk sekolah dan bertemu orang-orang, yaitu guru-guru dan bahkan ibu asrama ataupun anak asrama. Itu bukanlah soal kebetulan, melainkan dari rancangan Tuhan. Rencana Tuhan kepada saya. Jadi setiap menit, setiap detik dan waktu yang kita lewati itu bukanlah dari permintaan kita atau pikiran kita, tetapi dari rencana Tuhan. Setiap pribadi kita itu Tuhan telah siapkan. Tuhan telah tuliskan rancangan yang indah bagi hidup kita. Hanya saja saudara-saudara, banyak dari kita yang mengandalkan diri kita saja dan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, sehingga kita jatuh dan kita menyalahkan Tuhan atas rencana-rencana yang kita buat itu gagal. Padahal saudara-saudara, itu semua bukanlah salah Tuhan, itu adalah salah kita, karena firman Tuhan telah berkata, janganlah kita mengandalkan diri sendiri dan marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Nah, saudara-saudara, di saat disitulah kesalahan kita melenceng dari jalan Tuhan, dari rencananya. Kita andalkan diri kita sehingga kita terjatuh di tengah-tengah perjalanan. Kita merasa Tuhan tidak membantu kita, padahal saudara-saudara, kitalah yang telah jauh dari dan lari dari rencana Tuhan. Jadi teman-teman Get, marilah kita mulai hari ini, kita bisa membuat rencana dalam hidup kita, tetapi marilah juga kita sebut nama Tuhan Yesus, kita pakai Tuhan sebagai lampu untuk penerang jalan kita dan cahaya bagi setiap kegelapan yang kita lewati untuk setiap masa depan kita. Jadi ketika kita mencapai dalam proses yang benar dalam Tuhan, maka kita tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya kita akan menjadi semakin menyadari bahwa semua itu hanya karena Tuhan, semua itu adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Oke teman-teman saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dalam renungan sore hari ini? Yang pertama adalah rencana Tuhan adalah rancangan kebaikan, namun bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Yang kedua adalah janji Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang hidup mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah rencana Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus, apapun Tuhan mendatangkan kebaikan melalui prosesnya. Dan yang kelima adalah apabila kita menjalani proses, Tuhan dengan percaya
dan tetap mengasihinya, maka kita akan menyadari rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini kita jadikan pedang kita dan lampu kita untuk kita pakai dalam jalan kita. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, pada sore ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami telah siap mendengarkan isi firman-Mu Bapa. Biarlah isi firman-Mu melekat pada hati kami dan puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami Bapa, menjadi senjata bagi setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat pendengar-pendengar radio Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati mereka apapun aktivitas mereka pada sore hari ini, apapun pekerjaan tangannya pada sore hari ini, Engkau yang bercampur tangan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Ini doa anak Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, itulah tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar dari adik kita ya Pak Siota. Nah, memang sesuatu yang luar biasa ya teman-teman Get yang harus kita pahami dan mengerti bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Bukan berarti tidak punya persoalan, justru persoalan terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru masalah itu merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di baliknya. Kegagalan merupakan bagian dari rencana Tuhan supaya kita bisa menyaksikan kemurahannya, menyaksikan pertolongannya di balik kegagalan kita. Nah, oke teman-teman Get, ya sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari adik kita Eva, ya. Saya pernah coba cerita tentang dia, ternyata dia pernah mati suri. Nah, kita akan mendengar lebih lanjut kesaksian Eva, supaya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada yang mendengar. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Eva untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup Eva. Silakan Eva. Oke teman-teman dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, sedikit saya akan bercerita tentang kesaksian saya yang mati suri. Nah, di waktu saya kelas 3 SMP di bulan 3 kira-kira waktu tanggal 16, di situ saya mau ujian, itu ujian akhir. Di situ saya mengalami penyakit, yaitu penyakit tipus, yang dimana sebagian rambut saya sudah habis. Nah, di situ selama 1 bulan orang tua saya bingung untuk membawa saya kemana untuk berobat. Saya merasakan kesakitan itu setiap malam, setiap detik. Yang saya alami adalah pegal-pegal, sakit. Dan saya sempat frustasi. Apakah saya bisa menjalani SMA nanti? Apakah saya tidak bisa menjalani sekolah? Tetapi pada saat itu di pagi hari jam 4.00, kedua orang tua saya membawa saya ke rumah sakit. Nah, pada saat itu saya diimpus. Dan sesudah itu impus masuk itu selama dalam 30 botol impus itu habis ke dalam tubuh saya. Dan di situ pada pagi hari jam 7 pagi, disitulah saya merasakan kambuh lagi penyakit saya. Dan di situ saya tidak merasakan apa-apa lagi. Dan pada saat itu saya tidak sadar, yang saya rasakan itu tidak panas, tidak dingin, yaitu sejuk dan damai. Dan pada saat itu orang tua saya berkata, di situ saya tidak bernyawa lagi. Dan orang tua saya memanggil dokter. Dokter mengatakan bahwa saya tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dunia. Dan di situ orang tua saya, itu ibu saya, frustasi mendengar berita saya. Dia berlari ke jalan raya. Dia ingin bunuh diri karena mendengar kehilangan dari putrinya. Dan pada saat itu ada 2 orang, yaitu seorang bapak-bapak dan seorang ibu-ibu yang menemui orang tua saya dan berkata kepada ibu saya, "Hai kamu, apakah kamu ingin putrimu itu kembali ke dunia? Apakah kamu percaya dia masih hidup lagi?" Dan ibu saya berkata, "Saya percaya dia bisa hidup kembali." Dan orang tua itu yang 2 tadi berkata, "Ayolah kita temui dia, di mana dia berada sekarang." Dan ibu saya membawa mereka ke rumah sakit. Dan pada saat itu ibu saya itu tidak berani melihat saya karena dia
melihat bahwa saya tidak hidup lagi. Dia tunduk-tunduk, dan pada saat itu kedua orang tadi, yaitu bapak dan ibu-ibu itu, bernyanyi. Yang saya ingat nyanyinya adalah "Ku Mau Ikut Yesus". Nah, di situ mereka berdoa kepada saya, dan mujizat Tuhan datang kepada hidup saya. Di situ saya kembali hidup lagi ke dunia, yaitu ke bumi. Dan pada saat itu, ibu saya ingin berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tadi. Dan pada saat itu, ibu saya menyadari mereka tidak ada di tempat itu lagi. Dia berlari ke luar rumah sakit, ke jalan. Dia bertanya kepada orang-orang yang duduk tadi. Ada di situ orang duduk menunggu keluarganya dari rumah sakit. Ibu saya bertanya kepada mereka, apakah tadi ada orang lewat dari sini, yaitu seorang bapak dan ibu-ibu. Dan mereka berkata, tidak satupun saya lihat orang lewat dari sini. Dan ibu saya berkata juga, tadi saya berjalan dengan mereka, kami berjalan 3 orang. Dan mereka juga berkata, kami tadi melihat Anda cuma sendirian yang berjalan ke dalam sini. Nah, dari situ ibu saya menangis, meneteskan air mata. Dia melihat betapa besarnya rencana Tuhan dalam hidup kami, betapa dahsyatnya mujizat Tuhan dalam kami. Tuhan memberikan segala pencobaan, tetapi Tuhan juga menunjukkan jalannya kepada keluarga kami. Dan dari situ juga saya percaya Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Seperti yang kita lihat pada zaman ini, banyak juga yang terjerumus ke dalam dosa. Dan sebelum itu, saya jauh-jauh dari Kanopan ke Sidikalang, itu saya percaya melalui dari rencana Tuhan. Sebelum saya datang ke sekolah ini, saya telah mendaftar di sekolah lain, yaitu di Medan, di sekolah SMK Negeri 7. Jika ada yang tahu bisa nanti di komen. Orang tua saya sudah setuju pada saat itu saya tinggal di Medan, di SMK Negeri 7. Ongkos saya sudah dibayar selama 2 bulan, bahkan keperluan sekolah, keperluan pribadi sudah disiapkan, bahkan keperluan masak itu sudah dibeli. Ya teman-teman, waktunya tinggal 5 hari lagi untuk masuk sekolah. Dan pada sore hari, kira-kira jam 4.00, teman ibu saya datang ke rumah saya dan berbincang-bincang kepada ibu saya dan berkata bahwa saya tidak jadi sekolah di Medan, yaitu di SMK Negeri 7, saya sekolah di Sidikalang. Ibu saya berkata, di situ ada asrama, nah disitulah kau tinggal supaya kau tinggal di asrama, dan juga jika nanti kau sakit ada yang merawat kau di asrama. Di situ saya tidak setuju karena jika kita lihat dari situasi perkotaan, kemajuan lebih maju di Medan daripada Sidikalang. Tapi itulah rencana Tuhan kepada hidup saya, yang merencanakan hidup saya untuk datang ke sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, untuk mengetahui lagi banyak rencana-rencana Tuhan dalam hidup saya dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dari sekianlah cerita singkat saya, kesaksian saya. Teman-teman biarlah dari kesaksian saya kita dapat terberkati. Oke, baik teman-teman, itulah tadi kesaksian dari adik kita Eva ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit ya Eva ya, bahwa kalau kita memperhatikan ya dari apa yang Eva sampaikan, saya sempat terkejut ya bahwa ada 2 orang yang tiba-tiba meyakinkan seorang ibu ini ya, seorang orang tua ya, mama Eva, diyakinkan untuk tetap percaya. Apalagi yang lagunya tadi, saya mau ikut Yesus, ya itu ya. Nah itu berbicara tentang satu komitmen ya teman-teman. Mukjizat saya perhatikan begini, bahkan dalam Alkitab berkata, sering kali Tuhan melakukan mukjizat itu dikala kita mau konsisten, komit. Nah, ketika kita konsisten, komit dan percaya, nah, di situ mukjizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, di saat kita memiliki satu komitmen, ya, apapun masalah yang kita peroleh, apapun masalah yang sedang kita hadapi, asal kita percaya kepada Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua punya jalan keluarnya, karena Tuhan yang membuka pintu jalan keluar bagi kita. Dan Tuhan juga yang membuka pintu berkat bagi setiap kita. Nah, ketika saya pengen tanya kepada Eva, ketika Tuhan sudah selamatkan dan Tuhan sudah nyatakan mukjizatnya bagi keluarga Eva, apakah
keputusan Epa selanjutnya? Apa yang Epa ingin ambil? Apakah ingin tetap melayani Tuhan atau ada hal-hal yang lain yang Epa pernah pikirkan? Silakan Epa. Ya, terima kasih teman-teman. Saya berharap saya dapat memberitakan kesaksian saya ini untuk memberkati semua teman-teman. Dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin seperti orang-orang dapat memberikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan saya berharap di suatu saat nanti di masa depan saya pulang ke kampung, saya dapat membawa mereka ke jalan Tuhan Yesus. Karena saya lihat sebagian dari orang-orang yang dekat dengan saya ataupun keluarga saya itu sebagian mereka kurang percaya dengan Tuhan. Nah, dari situlah Tuhan inginkan dari saya supaya saya dapat memberitakan firman Tuhan melalui saya untuk orang-orang lain. Dan saya ingin menjadi berkat bagi orang-orang lain. Haleluya. Nah, teman-teman, hal ini yang perlu kita pelajari bersama-sama ya. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa sekecil apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu sangat berdampak bagi kehidupan sekitarnya. Nah, sama seperti kesaksian Epa, saya percaya kita yang mendengar kesaksian ini menjadi berkat ya. Menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik apa yang sedang kita alami. Mungkin saudara sedang mengalami ketidakpastian akan masa depan. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi karena mungkin harga BBM naik, harga pokok naik. Tapi percayalah, Tuhan pelihara segala sesuatunya dalam rencananya, asal kita mau berjalan dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya di balik persoalan itu Tuhan sedang menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Saya percaya juga kesaksian Epa menjadi berkat bagi setiap kita. Dan oleh sebab itu teman-teman dimanapun kita berada, bagi teman-teman yang ingin berbagi kesaksian, boleh meng-SMS kita atau WA kita ke nomor telepon 081160708882. Nah, saya percaya kesaksian yang saudara sampaikan kepada kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar. Karena saya percaya melalui siaran radio Gate FM 88,2 Wisdom and Life for You, nama Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan.